Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Nugroho Febianto. Nah, barusan itu saya naik ojek online dari terminal bis Pangandaran menuju ke sini, yaitu ke pool atau garasi bis Budiman di Pangandaran yang berjarak 3 km dari terminal. Dan sedikit informasi bahwa di kota Pangandaran ini sudah tersedia ojek online baik itu Grab maupun Gojek yang beroperasi penuh selama 24 jam. Cuma emang kalau udah tengah malam gini agak susah nyarinya, apalagi kalau udah jam 2, jam 3 gitu. Pukul setengah 12 malam, saya berada di garasi atau pool bis Budiman Pangandaran. Dan saya ingin kembali menuju ke Depok. Tapi karena bis Budiman dari Pangandaran ke Depok jadwalnya hanya ada pagi dan sore hari saja, jadi saya bermalam dulu di sini. Besok pagi baru deh berangkat. Gak hanya Budiman saja sih, bis-bis lain pun yang dari Pangandaran ke area Jabodetabek pasti jadwalnya pagi dan sore hari. Dan setahu saya untuk saat ini hanya bis Budiman saja yang melayani perjalanan dari Pangandaran menuju Depok. Seperti inilah suasana di ruang tunggu garasi atau pool bis Budiman Pangandaran. Ini udah kedua atau bahkan ketiga kalinya saya nginep di sini. Dan tempatnya bener-bener aman banget. Jadi seumpama kalau kalian kemalaman atau kepagian, bisa nunggu di sini dulu sampai matahari terbit. Atau kalau kalian mau bermalam, daripada mahal kan sewa penginapan, bisa banget nunggu di sini. Ruang tunggunya juga cukup informatif karena di dinding diberitahukan jadwal-jadwal dan rute-rute bis Budiman dari Pangandaran ke berbagai daerah dan tempat. Nah, untuk bis Budiman dari Pangandaran ke Depok jadwalnya jam setengah 6 pagi dan jam setengah 7 pagi. Lalu ada lagi sore hari, yaitu jam setengah 6 sore dan jam setengah 7 malam. Dan setahu saya sih, untuk tiketnya itu kalian beli langsung saja di dalam bis. Jadi kalian naik dulu nih ke bis, terus nanti tiketnya beli di dalam bis. Nah, untuk nomor kursinya sendiri, setahu saya sih sistemnya acak. Jadi siapa cepat dia dapat. Semakin cepat kalian datang, maka semakin besar peluang kemungkinan untuk kalian bisa mendapatkan kursi paling depan atau hot seat. Oke cuy, sekarang sudah jam 4.50 pagi. Jadi nanti bisa ke Depok itu sekitar jam 5, jam 5.30. Jadi untuk tiketnya kita itu nanti beli langsung di dalam bis. Pukul 5:04, satu persatu bis sudah berjajar rapi di shelter dan siap untuk diberangkatkan. Kecuali yang tujuan ke Depok. Belum kelihatan nih yang ke Depok nih. Penasaran sih kira-kira dapat jatah bodi apa ya ke Depok. Paling-paling sih antara bodi Jetbus 2 non setra atau Jetbus HD. Wah, keren juga itu. Ganteng. Tujuan mana ini? Semoga Depok. Keren ya. Lampunya, stop lampnya masih jernih lagi. Belum ngembun. Ih, ciamik sih ini. Nah, jika kalian dengar lebih jelas, tadi pas Budiman 359 ini berangkat,
itu samar-samar terdengar suara siulan. Nah, saya lagi penasaran banget nih, itu suara sumbernya dari bis yang mana nih? Karena menggoda banget. Yang jam kedua. Ini berangkat tujuan Serang. 3E65. Nah ini mantep ya Budiman tuh, mereka yang habis baru datang langsung masuk bengkel gitu, langsung diperbaikin kalau ada kerusakan. Mantap sih. Tar dulu, ini bis menarik banget dah. Tujuannya Bandung tapi bukan Depok. Apakah kita ke Bandung? Kayaknya saya bakal ke Bandung naik bis yang satu ini. Nanti turun mana kek, baru sambung ke Depok. Berangkat jam berapa ini ya? Tapi kalau masih lama mending naik Depok aja kan. Ganteng banget tuh. Travego Smile. Nah, ini dia nih bis yang dari tadi mengeluarkan suara siulan seperti burung dara yang lagi terbang jauh di atas ketinggian. Rasanya seperti mencari jarum di dalam jerami ya, mencari bis model seperti ini yang masih mengeluarkan suara bersiul, karena susah banget menemukannya. Zaman sekarang sudah zamannya bis elektrik, jadi udah jarang banget bis-bis yang mengeluarkan suara siulan merdu seperti bis yang satu ini. Nanti kalian tahu sendiri deh suaranya seperti apa. Karena bagi sebagian orang, suara itu tuh mengingatkan memori masa lalu naik bis. Karena bis-bis zaman dulu hampir rata-rata bersiul-siul gitu. Pokoknya bis ini istimewa dan spesial banget bagi saya. Dan ada rasa kepuasan tersendiri jika membuatkan trip reportnya. Nah jadi enaknya Budiman tuh dia ada kantinnya di sini. Jadi kita bisa sarapan dulu sebelum berangkat, bisa ngopi, ngeteh. Wah mantap. Bang, sehat? Gila berbara. Sehat? Depok. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kenapa berbara? Menggoda banget pak, menggoda iman. Gila, parah banget. Ganteng banget tuh. Gila. Sarap dulu nah, nyarap dulu. Semangat ini. Nah, ini Depok baru masuk jam 5.43. Tuh langsung depan penuh tuh, satu baris penuh. Jadi kita ke Bandung aja lah, naik Cooler tuh. Ini dia 15.26. Ya, waktu itu udah pernah juga kita naik ini ya, yang 7 hari keliling Pulau Jawa. Wih, pengantar Bekasi bang, keren banget. Cakep ya? Ganteng. CBHD punya gaya. Kita ke Bandung aja lah, lebih menarik armadanya. Gak bisa gitu dong. Apa? Gak bisa gitu, lu pulang mana? Depok. Slow. Kita pindah haluan karena itu lebih menarik dan lebih langka. Si jadi slow. Si paling slow. Si jadi slow. Gimana? Keren kan? Sulingnya masih nyaring banget. Keren kan? Menggoda banget kan? Gawat. Menggoda banget kan? Bunyi ya masih ya? Iya. Masih bunyi suling. Strobonya keren tuh. Strobonya ya? Cuman 2 doang. Ayo naik Bandung. Karena naik
Nugroho Febianto, Pak. Ya Pak, kasih. Pak, udah berani naik? Oke, siap. Nah, jadi dia itu kursinya bebas ya. Jadi kita langsung naik aja. Terus tiketnya nanti bayar langsung di dalam. Ini bisnya. Wow. Bangku khas Budiman, seatnya 22, konfigurasinya 22, bahannya bludru nih, nyaman nih loh. Tuh, lekukannya lumayan cekung. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 9 20, 18, 38, 39, 40, 44 kursi. Mantap. Untuk jarak antar seat ya gini lah, agak sempit karena emang dia kelasnya apa ya, mungkin patas kali ya, jarak pendek. Oh, Depok. Ini yang jam terakhir Depok nih. Berarti kalau bis masuk langsung diperiksain ya Bang ya? Iya. Apaan aja tuh biasanya? Yang dicek-cekin kalau bis datang? Roda paling. Roda? Ya, Per. Syah Budin. Syah Budin. Syah Budin. Budin. Syah, itu paling atas tuh. Iya. Satu lagi. Nah itu, mirip kan Pak? Tuh. Kasih Pak. Udah di subscribe Bapak. Kasih Pak. Semangat, Pak. Semangat. Mantap. Mekanik handal, Budiman. Ayo Bang, ikut. Ayo. Ayo. Cah cilik gitu-gitu kenal, Pak. Destroyer. Ya udah pada tahu. Udah pada tahu. Iya, Waktu pertama ada Dolly Red. Iya. Nah, Oh, ini udah. Iya dulu. Oh, udah terkenal dari dulu ya? Iya dari dulu. Cuma begitu musim ini kan pandemi. Nah, ini masuk servis ke Pasori sampai 7 bulan. Sekarang tenaganya aduh saya Oh, gitu. udah. Oh, udah berkurang tenaganya Iya, Pak. jadi nggak bisa Lempel. ngasih ini gitu kalau dulu. Nggak terlalu ini ya, lari ya. Iya. Nggak kayak dulu ya? Kalau dulu kan ditanyakan nagar yang pusingin. Oh. Nggak ada euro, nggak ada RG, pokoknya libas. Semuanya juga lagi ini sama orang ini. Oh, cadang. suku cadang. Ya, tenaganya gitu pengen. Kalau tanjakan gimana Pak? Iya justru sekarang malah. Malah pelan ya? Iya nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu ya? Kalau dulu mah kata saya juga nggak ada RG, nggak ada euro. Lah. Libas semua ya? Yang libas mobil tasik juga. Dari kepala, orang kantor juga. Pak Haji Budi. Nanyain deh. Iya Siapa tuh? nanyain, ini benar ini. Berapa tahun udah bawa ini Pak? Udah ada 5 tahun loh. 5 tahun, oh. Jadi langsung dari Juragan. Yang ngasihnya bukan orang kantor gitu. Jadi langsung saya dipanggil dikasih mobil ini gitu. Sebelum bawa ini, bawa Ada 54 mobil wisata. Oh, 54. Iya, 054 DL. Ya, berangkat udah jam berangkat. Ya. Bang, kasih Bang ya. Yoi. Bang. Oh, udah mau jam 7. Dadah. Bentar, belum. Oh, belum. Kapan kita bisa diving lagi ini? Ya, makasih banyak ya Pak ya. Siap, saat selalu. Makasih banyak udah mau collab BM. Dah. Dan Bang ya. Siap. Saya mau nebeng lagi. Dah. Dah. Kosong banget. Yes. Yuk. Gini. So. Pukul 7 kurang 1 menit bis berangkat dari Pangandaran dan hanya membawa 4 penumpang saja dari garasi.
Jadi singkat cerita kenapa saya bisa bertemu dengan Bang Saibudin. Jadi kemarin itu kita habis kolaborasi menyusuri jalur pesisir pantai Banten dan selatan Jawa Barat dari Jakarta sampai Pangandaran. Berangkat dari Jakarta itu inget banget kemarin malam Senin tanggal 23 dan sampai di Pangandaran Jumat malam Jumat tanggal 27. Nah, ini ada Damri Pangandaran Sindang Barat yang keberangkatan awal. Ternyata dulu tuh Budiman juga ada ke Sindang Barat, udah off. Habis Budiman baru deh disusul sama Sindang Barat. Nah, melanjutkan yang tadi, jadi tanggal 27 Januari atau malam Jumat kita berdua sampai di Pangandaran. Karena Bang Erwin kala itu nggak bisa lanjut perjalanan lagi, ya udah akhirnya kita putuskan untuk pisah di sini di Pangandaran. Karena Bang Erwin ada kesibukan dan saya sendiri juga ada kesibukan, walaupun nggak sibuk-sibuk banget. Bukan sibuk sih, apa ya namanya. Jadi udah kita pisah di Pangandaran, dan karena waktu itu juga hari udah larut malam, jadi kita putusin untuk nginep di Pool Budiman Pangandaran. Karena di keesokan paginya langsung cabut. Kan sayang kalau nginep di hotel besok paginya langsung cabut, mubazir sih. Untuk video jelajah jalur pesisir Banten dan selatan Jawa Barat sudah bisa ditonton di channel saya dan di channel Bang Syahbudin Erwin. Nah, di terminal Pangandaran ini sistemnya juga sama. Jadi tiketnya langsung beli aja di dalam bis. Meskipun di sini juga ada agen Budiman sebenarnya, tapi tetap dia beli tiketnya langsung di dalam bis. Dan nggak bisa booking kursi. Jadi mending naik dari pool aja deh kalau kalian mau dapat kursi depan. Bandung. Ya, Bandung. Nah, itu tadi di sebelah kanan ada tugu ikan, namanya Tugu Ikan Marlin, salah satu ikon atau khas dari kota Pangandaran. Itu kalau malam asli cakep banget, terang benderang, warna-warni, pokoknya indah. Saya sempat baca-baca kenapa dipilih ikan marlin sebagai ikon khas kota Pangandaran. Jadi karena karakter dari si ikan marlin ini yang mandiri, jadi itulah kenapa dipilih sebagai ikon. Karena Pangandaran ingin mandiri dan tidak bergantung kepada kabupaten terdahulunya, yaitu Kabupaten Ciamis. Jadi dahulu itu Pangandaran sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Ciamis bagian selatan. Nah, tahun 2012 baru deh mereka berpisah dan Kabupaten Pangandaran terbentuk tahun 2012. Alasannya karena Pangandaran menyimpan potensi yang luar biasa, terutama dalam sektor pariwisata pantai ya, Pangandaran ya. Sedikit cerita ya teman-teman, saya itu pertama kali ke Pangandaran sekitar hampir 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah sih bulan April tahun 2019. Kala itu malam hari di terminal Kampung Rambutan ada salah satu bis yang menarik perhatian saya, dan tujuannya ternyata ke Pangandaran, yaitu bis Merdeka non AC kalau nggak salah sih. Ikutlah saya ke Pangandaran, sampai Cileunyi saya nggak kuat tuh karena bisnya kursinya bener-bener luar biasa.
Akhirnya satset saya paksain dan sampai juga lah saya di kota Pangandaran. Pertama kali ke sana bingung banget karena nggak banyak bis yang ke Jakarta. Jadi begitu saya sampai itu siang-siang, kalau nggak salah sih jam 10 atau jam 9, itu nggak ada bis yang ke Jakarta, men. Asli, saya bingung. Akhirnya saya putusin ke Pul Budiman aja lah, karena di sana banyak pilihan bisnya katanya. Ada yang ke Bandung dan lain-lain. Dan kebetulan kala itu ada jadwal bis Budiman yang ke Bandung. Saya dapat jatah yang body Scorpion King tujuan Bandung. Itu pertama kalinya saya ke Pangandaran. Mungkin udah gak ada kali ya Budiman Scorpion King ya, udah tertidur pulas sepertinya. Nah, berkat pertama kali ke Pangandaran itulah saya jadi mengetahui bahwa faktanya ternyata tidak ada bis Budiman dengan trayek Pangandaran sampai ke Jakarta, seperti ke Terminal Rambutan, Lebak Bulus, maupun Terminal Pulau Gebang. Jadi solusinya bagi kalian yang ingin bepergian dari Pangandaran ke Terminal Kampung Rambutan, naiklah bis Gapuraning Rahayu, karena itulah satu-satunya bis dari Pangandaran ke Kampung Rambutan. Untuk Merdeka sepertinya sudah tidak jalan lagi deh dia untuk tim Pangandaran sampai Rambutan, karena setiap saya main ke Rambutan udah nggak pernah lagi ngelihat Merdeka tujuan Pangandaran. Nah, itu barusan kita berpapasan dengan bis Budiman medium dari arah kota Tasikmalaya mau ke Pangandaran dengan tujuan akhir Cijulang. Rutenya dia lewat kota Ciamis dan lewat Banjarsari. Jadi untuk kalian yang ingin bepergian dari kota Tasikmalaya ke kota Pangandaran maupun sebaliknya, naiknya bis-bis medium seperti tadi. Selain Budiman, ada juga bis Sony Prima dengan rute Tasik kota sampai Pangandaran kota. Oh, sekarang tarif Pangandaran Bandung sudah Rp105.000. Terakhir saya naik itu bulan Oktober tahun 2019, tarifnya masih Rp80.000. Dan info terkini untuk tarif Lebaran tahun 2022 untuk trayek Pangandaran ke Bandung yaitu Rp125.000. Oke, kita berangkat lagi dari Pul atau garasi Budiman Banjarsari. Jadi keberangkatan Budiman ini ada yang dari Pul Pangandaran dan ada juga yang dari Pul Banjarsari. Untuk keberangkatan awal dari Pul Banjarsari yaitu bis Budiman dengan trayek Parung, Bogor, lalu Tanjung Priuk dan ke Bekasi.
Oh ya, seperti biasa ya, kalau Budiman ini satu bus cuma ada 2 kru bis, yaitu kernet dan driver. Semua trayek Budiman kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi drivernya satu tunggal dan bersama kernet yang merangkap sebagai kondektur. Bahkan trayek terjauhnya yaitu trayek Bandung ke Pacitan pun seperti itu sistemnya. Engkel drivernya, gila banget. Padahal jauh loh itu, Bandung Pacitan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini dulu video part 1 perjalanan saya naik bis dari Pangandaran menuju Bandung. Nanti part 2 akan saya terusin perjalanan ini sampai Depok. Kira-kira akan nyambung apa? Kira-kira saya akan naik apa dari Bandung menuju Depok? Apakah naik travel, naik bis, ataukah akan mencoba cara ngeteng yang murah? Mari kita lihat saja di part berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di part 2. Nanti linknya ada di kolom deskripsi kalau sudah tayang.